Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan pagi, renungan harian Toraja pada hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu saja, Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saatnya kami akan membaca dan menyelami sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kiranya hanya firman-Mu saja yang terdengar. Bersabdalah kepada kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pagi ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-30 sampai dengan ke-37. Isabel dibunuh. Nats terambil dari ayatnya yang ke-36. Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Tema kita, Tuhan akan membalas puang la umpa balai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Kira-kira hal itulah yang bisa dikatakan terhadap Isabel, perempuan yang terkenal sangat keji dalam sejarah kerajaan Israel. Dia menjadi penguasa dari Israel dan pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam Kitab Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Sebagai akibat dari kejahatannya, Tuhan mengangkat Yehu untuk menjadi raja atas Israel untuk maksud menghentikan kejahatan, bahkan untuk membalas kejahatan Isabel. Yehu melaksanakan amanat Tuhan dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dan 8. Di tangan Yehu, Isabel harus mati sebagai konsekuensi kejahatannya. Tindakan Allah adalah tindakan keadilan. Tuhan yang berdaulat tidak akan membiarkan kejahatan terus melanda umatnya. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan akan terjadi. Kematian Isabel sungguh mengerikan. Itulah konsekuensi kejahatannya. Untuk itu, pesan firman Tuhan bagi kita adalah, hentikan perilaku jahat yang masih sering kita lakukan. Jauhkan diri dari ambisi pribadi, jangan menindas orang lain. Jauhkan penyembahan berhala, takutlah kepada Tuhan, lakukan perintahnya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan yang sesungguhnya tidak mampu kami hitung, tetapi mata iman kami mengarahkan kami untuk percaya dan melihat bahwa sungguh luar biasa cinta kasih Allah tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, bahwa Tuhan akan membalas
kisah tentang Isabel mengajari kami bagaimana menjaga sikap, tutur kata dan niat-niat kami sebagai orang-orang yang telah ditebus Allah. Kiranya oleh Roh yang Kudus kami boleh tetap terjaga, terpelihara dalam perbuatan-perbuatan baik. Tuhan, terima kasih untuk Penatua Octavianus Munda yang Tuhan pakai dalam memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, kariernya, dan pelayanannya. Kami bersyukur bersama dengan anak kami Siloh Immanuel Bulog yang hari ini berulang tahun. Bahkan jika ada anak Tuhan, anggota jemaat yang hari ini merupakan ulang tahun pernikahan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan selalu ada di hadapan-Mu. Kami bersyukur bersama anak kekasih kami Yola Sumbung, kemarin telah ujian sidang, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dialami oleh keluarga dan kami sama-sama bersyukur. Kami mohon kasih penyertaan Tuhan untuk langkah selanjutnya. Yola apakah akan lanjut studi atau seperti apa perencanaannya Tuhan, Engkau bersama dengan dia menolong dia dalam menata masa depan. Begitu juga dengan Christian Nathaniel Tandibua, anak dari Pak Lobi yang sudah wisuda sarjana dan juga sudah training di BCA Bogor. Semua karena kasih setia-Mu, sukacita keluarga menjadi sukacita kami bersama-sama. Tuhan, untuk semua sukacita yang dialami jemaat kami syukuri kepada-Mu. Dan kami terus berdoa untuk berbagai hal yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau senantiasa hadir menguatkan kami. Kami berdoa bersama mereka semua yang sakit, terkhusus Bapak Widya dalam segala proses yang sudah dialami dan masih akan dialami. Kiranya dia akan dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan dan kuasa-Mu. Begitu juga dengan Bapak Yusuf Pongsapan dalam proses pemulihan. Oma Crispina Upak Randa yang dirawat di rumah sakit. Hermina, Opa Palimbong dalam kondisinya kini Tuhan lebih tahu. Dr. Evi Tandirerung juga dan Mama Retsa dalam kemoterapi dan perawatan karena kanker. Kekuatan kami hanya daripada-Mu. Besar harapan kami saudara-saudara kami akan dikuatkan dan disehatkan kembali. Begitu juga dengan Oma Tonapa Tunas, Oma Anggi dan semua orang-orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Fisik mereka menurun, tetapi kiranya iman percaya kepada-Mu tetap terpelihara. Karena itu berkati orang-orang sekitarnya, keluarga, anak-anak ataupun suster akan menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus untuk saudara-saudara kekasih kami. Tuhan, perjuangan hidup anak-anak Tuhan, baik anak-anak kami memasuki dunia pendidikan, kuliah, mencari pekerjaan, usaha, dan berbagai hal. Tuhan, daya juang anak-anak Tuhan kiranya selalu terinspirasi dari firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kami. Sehingga mereka akan berjuang di dalam terang firman Allah. Kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan semua aparat dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kami berdoa buat bangsa negara kami, masyarakatnya kiranya boleh senantiasa merindukan damai sejahtera dan mengusahakannya bersama-sama. Bahkan perdamaian dunia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Proses mutasi yang sedang bergulir di jemaat Depok, Tuhan memberkati semua proses, kiranya akan berjalan di dalam kuasa dan kasih Allah semata-mata. Semua kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, melewati segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Jemaat yang berbahagia, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.